Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Hari ini tanggal 5 Zulhijjah 1442 Hijriah. Kita dapat berjumpa kembali di hari-hari terindah sepanjang masa, di mana sebagian orang lalai dan lengah dengan keutamaan hari-hari ini. Padahal kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, bertakbir, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan sekali lagi alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, dan nikmat yang terpenting adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat Quran. Bayangin, Allah Azza wa Jalla mengatakan Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Allah mengatakan Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran Al-Karim dan menciptakan manusia. Allah mulai dengan Quran. Seakan-akan orang yang diciptakan tanpa ada Quran di hatinya seperti tidak ada. Maka bersyukur sekali anak-anak yang dapat bergabung dengan Rumah Quran, Markaz Ahlu Mahabbatillah. Semoga keberadaan anak-anak di Rumah Quran ini menjadi pengantar ke surga Allah Azza wa Jalla. Menjadikan mereka orang-orang yang hidup dengan sebenarnya, bukan bangkai-bangkai yang berjalan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, sejatinya kajian ini seharusnya diadakan di Rumah Quran, tidak online. Seharusnya pekan lalu Ana berangkat ke Jakarta untuk mengantarkan dua putri Ana bergabung di Rumah Quran ini. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al. Manusia hanya berencana. Ana sudah betulin mobil karena mau jalan darat mengantarkan putri-putri ini, dan semua sudah siap. Tapi sekali lagi Allah menentukan yang lainnya. Dan hari-hari ini dan sampai hari ini berita duka terus bertebaran. Keluarga yang meninggal dunia, kawan dekat yang wafat, atau yang terpapar COVID-19. Seakan-akan semua sedang menanti berita duka. Tapi semoga yang diambil sama Allah Jalla Jalaluhu dari kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ditempatkan di surganya, dilimpahkan rahmatnya, dan semoga yang sedang sakit dari keluarga kita, dari kerabat kita, dari kawan-kawan kita, Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Ahibati fillah, kalau bicara Al-Quran, Quran ini kalamullah. Quran ini ucapan Allah. Maka nggak ada ilmu
yang lebih baik daripada membaca firman Sang Pencipta. Jadi tatkala kita membaca Al-Fatihah, ini omongannya Allah. Ini firman Allah yang keluar dari Allah, didengar oleh Jibril, didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi menyampaikannya kepada para sahabat. Dan kita tahu dari 114 surat, dari 6.000 ayat lebih, yang pertama turun kepada Nabi SAW adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Coba kita baca. Mungkin semua sudah menghafalnya, tapi kita membaca dengan artinya. Tafadhal. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Subhanallah. Iqra, baca. Ayat ini turun di tengah-tengah masyarakat yang sepertinya nggak ada SD di sana. Nggak ada TK, nggak ada SD, nggak ada SMP, nggak ada SMA, nggak ada pesantren. Bahkan kebanyakan bangsa Arab adalah bangsa yang buta huruf, yang tidak pandai membaca. Tapi Allah perintahkan agar mereka membaca. Dan yang awal menjadi bacaan seorang muslim seharusnya ya Quran ini. Coba kita lihat hari-hari kita. Berapa menit kita membaca Al-Quranul Karim. Dan berapa jam kita membaca WhatsApp. Membaca Twitter. Scrolling IG kita. Sebagian hidup di dunia TikTok. Kita disuruh baca Quran. Itu yang terpenting. Yang lainnya dibaca setelah baca Quran. Jadi kalau bicara ilmu, maka seorang muslim itu wajib menuntut ilmu. Iqra ini salah satu sarana menuntut ilmu. Membaca itu adalah jalan atau pintu yang membuka kita ke alam yang tanpa batas. Kalau bicara dunia ilmu, ilmu itu adalah lautan yang tidak bertepian. Dan Allah Jalla Jalaluh, Sang Pencipta, itu mempersaksikan para ulama atas keesaan. Saksi itu biasanya orang seperti apa? Kadang-kadang di dunia ini yang dijadikan saksi pernikahan siapa? Pejabat. Orang kaya, penguasa. Kenapa engkau pilih mereka jadi saksi? Apa keutamaan mereka? Bentar lagi kita akan lihat perbandingan antara anak-anak perlu memahami perbandingan antara ilmu dengan harta. Karena tidak sedikit orang yang silau dengan harta. Sehingga yang jadikan saksi dalam pernikahannya
yang dijadikan saksi dalam urusan wasiat umpamanya, orang yang berduit atau orang yang memiliki jabatan. Sedangkan Allah Jalla Jalaluh yang dipersaksikan adalah para ulama. Apa kata Allah di surat Ali Imran ayat 18? Nah, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Barakallahu fikum. Siapa yang dipersaksikan? Pertama, Allah sendiri menyatakan la ilaha illallah. Malaikat-malaikat Allah menyaksikan hal itu. Wa ulul ilm, dan para ulama. Bukan orang kaya, bukan pejabat. Tapi kalau kita ngelihat, ternyata manusia itu berlomba-lomba untuk menjadi pejabat, berlomba-lomba untuk menjadi orang kaya. Lupa untuk menjadi ulama. Khususnya yang alim dengan Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Ilmu yang mengajarkan kepada kita mana hak orang lain dan mana hak kita. Ilmu yang mengajarkan kepada kita apa sikap kita terhadap lingkungan. Apa sikap kita terhadap orang tua. Apa yang harus kita lakukan kepada keluarga kita. Ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang yang halal dan yang haram. Ahibati fillah. Tapi seperti tadi yang disinggung. Banyak orang itu silau dengan harta. Ana masih ingat. Ketika Ana mau masuk pesantren, Ana diledeki sama sebagian kerabat. Yang memang kalau Ana lihat keluarga Ana, ya bukan keluarga yang agamis. Kalau Ana lihat paman-paman Ana, bibi-bibi Ana, kayaknya gak ada yang sekolah di pesantren. Gak ada. Pernah Ana punya paman, rahimahullahu ta'ala, itu diantarkan ke pesantren di Malang. Sampai ke pesantren, yang nganter pulang. Sebelum yang pulang ini sampai ke rumahnya, paman Ana udah nyampe rumah. Berat menuntut ilmu itu. Iya. Kalau orang cari fulus langsung merasakan nikmatnya. Seakan-akan langsung dapat fulus sana. Hadal fulus. Langsung bisa beli sesuatu. Tapi ilmu. Mau tuh orang-orang yang ngaji, yang baca Quran. Dapat apa Ustaz? Maka coba kita perhatikan. Memang harta ini sombong terhadap ilmu. Dia merasa, aduh, ilmu tuh butuh sama harta gitu. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di tadi yang kita baca di surat Al-Alaq. Setelah 5 ayat berkaitan dengan fadilah ilmu, fadilah membaca, Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, congkak, angkuh. Kapan? Tatkala dia merasa ya nggak butuh.
Ana punya kok. Dia lupa dengan keutamaan ilmu ini. Al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu jagain kita. Ilmu itu jagain kita. Sedangkan kita jadi budaknya harta. Kita tuh yang jagain duit. Kita beli berangkas. Kita suruh orang, kita lihat ya, bagaimana ketika orang ngambil duit 1 miliar dari bank. Bagaimana penjagaannya? Jagain apa tuh orang? Jagain fulus. Ada polisinya kadangkala. Ada tentaranya. Oh, dijaga, hati-hati, duitnya ditaruh di mana. Melihat ketika bank ngisi ATM. Mobilnya mungkin anti bom. Ngapain nih orang semua, ada orang 5 di mobil itu, ngapain kalian di situ? Jagain fulus. Tapi ilmu apa perlu dijaga? Ketika ini anak-anak hafal Quran, apa perlu dijagain tuh? Yang ada Quran itu menjaga orangnya. Adik-adik ketika hafal Quran memang bisa dilihat ya perbedaannya. Bagaimana harta itu benar-benar dijagain. Sedangkan engkau dengan ilmumu. Ilmu ini yang menjagamu. Menjaga dari bala, dari musibah. Menjaga dari kemaksiatan. Engkau jadi orang baik dengan ilmu itu. Kemudian ilmu ini dengan diajarkan, dengan disampaikan, dengan diberikan kepada orang lain. Ilmu itu bertambah. Tapi engkau ketika membelanjakan hartamu, punya uang 1M, beli mobil Innova 1. Tinggal 500 fulusnya udah. Engkau hafal 30 juz. Ustadzah nih yang punya sanad, ketika diajarkan 30 juz kepada muridnya, apa berkurang yang ada di diri ustadzah? Tidak. Malah bertambah. Ketika anak-anak itu mengajarkan lagi, ustadzanya dapat pahala lagi. Terus berkembang jemaah. Makanya kalau bicara sanad tuh, bayangin ya, sejak zaman Nabi Muhammad SAW diajarkan kepada sahabat, kemudian kepada tabi'in, terus tabi'ut tabi'in, terus sampai ke ustadzah anak-anak sekarang. Pahalanya itu nyambung terus. Berbeda dengan harta. Kemudian mencintai ilmu ini agama yang kita beragama dengannya. Mencintai ilmu. Mencintai Al-Quranul Karim. Bukan disyariatkan. Terus kalau mencintai harta, emangnya kita disuruh mencintai harta? Enggak ada. Itu sudah menjadi insting manusia. Tapi ilmu kita disyariatkan. Artinya diperintahkan untuk mencintai ilmu. Ilmu itu yang menghukum. Harta ini yang jadi terdakwa. Jadi ilmu ini yang mengatur itu harta. Kemudian ilmu itu warisannya para nabi. Apa sih yang diwariskan sama Nabi Adam? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Apa yang mereka wariskan? Yang diwariskan Nabi kita Muhammad SAW. Fulus, nggak ada. Nabi SAW kalau meninggal dunia, ma tarokna sodaqah. Yang kami tinggalkan tuh sodaqah. Nggak jadi warisan. Jadi nggak ada warisan. Ada warisannya para nabi. Apa? Al-ilm. Nabi SAW mengatakan, wal ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Gimana adik-adik jadi pewarisnya para nabi? Jadi pewarisnya para nabi. Makanya pernah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berangkat ke pasar di kota Madinah. Orangnya lagi sibuk di pasar cari fulus. Yang beli ini, yang belanja ini, teriak-teriak mereka. Lalu Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, kalian ini merugi banget loh. Kenapa tuh warisannya Nabi dibagi di masjid, kalian gak datang? Warisannya Nabi lagi dibagi-bagikan.
Di masjid tuh. Kalian sibuk cari fulus di sini. Akhirnya orang pasar itu pada ya berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi. Abu Hurairah tetap di pasar. Ditungguin tuh orang balik. Karena yakin mereka bakal balik. Mereka nggak tertarik dengan apa yang diajarkan di masjid. Akhirnya mereka balik lagi mengatakan, ya Abu Hurairah, kami nggak ngelihat ada yang dibagi di masjid, kata dia. Loh, yang kalian lihat apa di masjid? Ya ada yang ngajar Quran, ada yang ini itu. Maka di sini Abu Hurairah mengingatkan, itulah pusaka para nabi. Nabi itu nggak ninggalin harta. Adapun harta warisannya raja, warisannya orang-orang kaya. Jadi ketika seorang anak dapat warisan orang tuanya banyak harta, ya itu warisannya orang kaya. Kemudian jamaah, ilmu ini dan semangat ambisi menuntutnya akan menyucikan orang itu. Akan menjadikan orang itu orang baik. Jadi orang yang berambisi menuntut ilmu, semakin suci jiwanya, semakin tumbuh keimanan dan ketakwaannya. Berbeda dengan ambisi terhadap harta. Apalagi ambisi kepada jabatan. Yang kata Rasul SAW, "Madhi'bani ja'i'an." Anak-anak tahu nggak? Dengan serigala. Nabi memberikan gambaran gimana kalau ada 2 serigala kelaparan, dilepas di kandangnya domba. Kelaparan 2, dilepas di kandangnya domba. Apa yang akan terjadi dengan domba-domba itu? Yang ini digigit, yang ini dicakar. Pokoknya dia sudah rusak itu kandang. Begitu pula agama seseorang akan rusak gara-gara ambisi kepada harta dan jabatan. Nggak tambah baik tuh orang tambah kaya. Nggak tambah baik tuh orang tambah jabatannya. Kenapa? Karena memang ambisi itu tidak menjadikan dia orang baik. Ambisi yang menjadikan orang itu orang baik, ambisi menuntut ilmu, menambah ilmu. Bagaimana Allah mengatakan kepada Nabi alaihissalam, wa qul Rabbi zidni ilman. Katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Itu yang disuruh sama Allah Azza wa Jalla. Minta tambahan itu tambahan ilmu. Kemudian kelezatan harta. Itu kelezatan bohong-bohongan. Kelezatan yang semu. Atau kelezatan binatang. Ya kita lihat. Bagaimana binatang, singa tatkala mendapatkan daging, dia makan gitu. Habis itu jadi apa? Selesai jadi kotoran. Sedangkan kelezatan ilmu ini, kelezatan yang mengantarkan dia setara dengan malaikat. Apa kata Nabi SAW? Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran bersama malaikat-malaikat yang diutus sama Allah yang baik-baik. Subhanallah. Dengan apa? Dengan Quran, dengan ilmu. Kemudian kita ngelihat kalau orang ngumpulin harta, kadang-kala dia ngumpulin harta. Ini ambisi kepada harta. Ngumpulin sampai dia bingung hartanya mau diapakan. Kita lihat ya, manusia sampai titik bingung. Duitnya mau diapain? Akhirnya duitnya buat beli tas harganya 1 M. Emangnya kalau pakai tas 1 M itu bisa apa gitu? Beli jam harganya 5 M. Apa yang terjadi orang pakai jam 5 M? Yang terjadi, waktu dia semakin panjang. Jadi kalau orang jamnya cuma harga 1 juta itu 24 jam. Kalau dia pakai jam 5 M, waktu dia jadi 28 jam. Nggak ada. Sampai bingung duitnya mau dikemanain. Bahkan dia nggak punya waktu untuk menginfakkan semua hartanya. Kemudian nambah lagi duitnya. Mau dikemanakan? Subhanallah. Jadi kalau bicara kelezatan harta ini, orang itu akan menjadi mulia
Kalau bicara harta, ketika hartanya dilepas, dia jadi mulia. Tapi kok hartanya dipakai sama dia semuanya, ini orang Masya Allah. Emak-emak nih punya emas 2 kilo. Kira-kira kalau dia pakai semuanya, orang-orang akan menyanjung dia. Dia punya emas 2 kilo. 1 kilo di kiri, 1 kilo di kanan. Mungkin ada 1 kilo lagi. Kalungnya dia. Dia punya cincin, ada 100 macam. Kira-kira kalau dia pakai semuanya, dia akan mulia? Nggak akan. Akan diledekin sama orang. Tapi kalau orang berilmu, semua ilmunya dia pakai, dia amalkan, dia gunakan, mulia dia di hadapan orang-orang. Terus kapan nih orang yang banyak duitnya akan jadi mulia? Ketika duitnya dikeluarin. Jadi bukan dipakai. Ketika duitnya itu dikeluarkan, dibagikan kepada orang, baru tuh orang yang berharta jadi mulia. Jadi kalau dia berhias dengan hartanya, ya nggak bakal jadi mulia. Tapi kalau dia berbagi dengan hartanya, baru dia akan mulia. Tapi semua orang cinta dunia. Cinta harta. Karena itu ujian manusia. Allah mengatakan, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, urusan harta, urusan jabatan. Abu Sulaiman Ad-Darimi pernah berkata, قَدْ وَجَدْتُ لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةً. Aku mendapati segala sesuatu ada cara untuk menyelamatkan diri darinya. Ada siasat lah untuk menyiasatinya. Illa hadha dhahab wal fiddah. Kecuali emas dan perak ini. Fa inni lam ajid li ikhrajihi minal qalbi hila. Aku nggak punya cara untuk mengeluarkan kecintaan kepada emas dan perak ini dari hatiku. Nggak bisa dikeluarin. Ada di sana. Subhanallah. Sebagian salaf mengatakan manidda'a bughdad dunya. Barang siapa yang mengklaim benci sama dunia, kata dia, fahuwa indi kadzdzab. Dalam pandanganku, menurutku dia pendusta. Illa ayyuthbit sidqahu. Kecuali dia bawa bukti atas kebenaran ucapannya. Fa idza thabata sidquhu. Kalau benar bukti dia memang nggak suka sama dunia ini, fahuwa majnun. Berarti dia orang gila. Ya kita lihat orang gila, nggak suka sama harta. Orang gila nggak pakai baju, dia nggak mandi, dikasih baju bagus dia lepas, dikasih jam dia buang. Kenapa? Gila. Maka kalau bicara kecintaan kepada dunia ini, ada. Adik-adik kadang-kadang berpikir mau belajar Quran ya, teman-teman pada belajar ini, belajar itu, belajar macam-macam. Nanti ada waktunya. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, linnafsi quwwatun badaniyah inda wujudil mal. Jiwa itu jadi punya kekuatan ketika ada harta. Ketika punya duit tuh, orang itu jadi sehat tuh. Wa huwa ma'dudun 'inda al-atibba' min al-adwiyah. Sampai para dokter mengatakan harta itu termasuk obat. Maka dikatakan kalau ada istri yang sakit, panas, demam ya. Ini selain masa pandemi ya, Ma ya. Coba dibawa ke pasar, kasih fulus, ya belanja yuk nih. Taruh di tasnya 10 juta, langsung sehat, Masya Allah, bismillah berangkat. Memang fulus ini punya kekuatan. Ada. Manusia butuh harta. Namun, kalau punya harta tanpa ilmu, apa jadi? Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Nggak boleh kita hasud kecuali di dua. Nggak boleh kita hasud kecuali dua hal. Yang pertama, hasud rajulun allamahullahul Quran. Nih. Yang pertama adalah orang yang Allah ajarin Al-Quran. Jadi ingat, ketika adik-adik bisa baca Quran, tatkala bisa menghafal Al-Quran, bisa mengajarkan Quran, ingat itu karena Allah yang mengajarkan.
Sehingga jangan jadi orang seperti kacang yang lupa sama kulitnya. Oh, karena aku sungguh-sungguh, karena aku semangat. Karena Allah yang kasih kesungguhan. Karena Allah yang kasih semangat. Karena Allah yang kasih kekuatan buat engkau sehingga engkau bisa baca Quran. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang pertama yang kita boleh hasut sama dia adalah rajulun 'allamahullahu al-Quran fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Lalu dia membacanya siang malam. Dia mengamalkannya siang malam. Fasami'ahu jarun lahu. Tetangganya mendengar. Faqala laitani utitu mithla ma utiya fulan. Fa'amiltu mithla ma ya'mal. Andai kata aku dikasih seperti yang Allah berikan kepada fulan, aku akan beramal seperti amalannya fulan. Ini hasud dia. Tapi boleh. Bukan menginginkan hafalan Quran itu hilang, bukan. Tapi ingin seperti dia. Yang lebih sering disebut ghibtah. Orang kedua ternyata orang yang punya harta, Ustaz. Ya, warajulun atahullahu malan. Orang yang dikasih harta. Diapain hartanya? Dipakai di tangannya. Buat beli mobil, buat beli motor. Bukan. Rajulun atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haq. Yang dia habiskan hartanya itu dalam kebenaran. Dihabisin tuh hartanya. Dalam kebenaran. Faqala rajul, lalu ada yang lihat orang itu mengatakan, laitani utitu mithla ma utiya fulan. Andai kata aku dikasih seperti yang Allah berikan kepada fulan, aku akan berbuat seperti yang dilakukan oleh fulan. Hadits rawahul Bukhari. Itu boleh hasad. Artinya, ini orang yang baca Quran yang pertama, yang kedua yang punya harta, yang dia bagikan hartanya, bukan ditumpuk hartanya. Dan Nabi SAW menggambarkan buat kita tentang siapa sih manusia yang memiliki dunia ini. Beliau SAW mengatakan innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini milik 4 orang. Adik-adik, anak-anak coba lihat. Dunia ini milik 4 orang ya. Kita masuk yang mana? Yang pertama kata Nabi SAW, abdun atau abdin. Razaqahullahu malan wa ilma. Hamba yang Allah kasih harta dan ilmu. Nih, harta sama ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Yang dengan ilmunya, dia takut kepada Allah. Dia bertakwa kepada Allah. Dia punya harta jadi orang bertakwa karena takut. Wa yasilu fihi rahimah. Dia menyambung rahimnya dengan harta tersebut. Wa ya'lam lillahi fi haqqan. Dia tahu, ini punya ilmu dia. Ada hak Allah di sana. Fahadha bi afdalil manazil. Ini orang yang paling tinggi kedudukannya. Kasih harta sama ilmu. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman. Hamba yang dikasih ilmu. Walam yarzuqhu malan, tapi nggak dikasih harta. Orang berilmu, hafal Quran, tapi mafi fulus, Ustaz. Nah, ini orang kayak gitu. Dikasih ilmu, tapi nggak dikasih harta. Fahuwa sadiqun niyat, tapi dia punya niat yang benar. Apa niatnya? Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau aku punya harta, aku akan beramal seperti amalannya fulan. Fahuwa biniyatihi. Yang orang ini karena punya ilmu, hanya dengan niatnya saja, fa ajruhu masa. Pahalanya sama tuh orang kaya yang berbagi kemana-mana sama. Dengan niatnya doang. Karena nggak punya duit dia. Tapi karena dia punya ilmu, modal ilmu nih, dia bisa dapat pahala seperti orang kaya yang berilmu yang berbagi dengan hartanya. Orang ketiga, wa abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Hamba yang dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin. Maka ya sudah, karena nggak punya ilmu, hartanya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak menyambung rahimnya, nggak urusan sama hak-hak Allah dalam harta tersebut. Fahada bi akhbathil manazil.
ini orang yang paling buruk kedudukan. Dengan hartanya dia berzina, dengan hartanya dia menipu, mungkin juga dia mengumpulkan harta dengan cara yang haram. Orang yang keempat, wa rajulin aw wa 'abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilma. Ini hamba nggak dikasih rezeki ilmu wala harta. Ilmu nggak punya, harta nggak punya. Apa yang dia lakukan? Dia berangan-angan. Andai kata aku punya harta seperti hartanya fulan, maka aku akan melakukan dengan harta itu apa yang diperbuat fulan dengan hartanya. Bermaksiat, berzina, ini itu. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Yang ini dengan niatnya sama dosanya. Dia nggak menikmatin maksiat yang dilakukan, tapi gara-gara nggak punya ilmu, dia punya niat berbuat dosa. Maka na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah, itu antara ilmu sama harta. Kalau antara ilmu dengan ibadah, kita tahu fadlul alim, keutamaan orang yang berilmu, kata Nabi SAW, alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Seperti keutamaan purnama dibandingkan dengan bintang-bintangnya. Kalau kita lihat malam 15 bulan Islam, kita akan lihat purnama terang. Yang ahli ibadah itu bukan orang jahat loh, ahli ibadah. Mereka seperti bintang-bintang yang tenggelam cahayanya kena cahaya rembulan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mujadilah ayat 11. Apa kata Allah Azza wa Jalla? يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Orang beriman itu diangkat derajatnya dengan keimanannya. Tapi yang punya ilmu diangkat beberapa derajat lagi. Beberapa derajat. Yang satu derajat dengan derajat selanjutnya itu antara langit dan bumi. Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang berilmu. Bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan al-ilmu afdal min salatin nafilah. Ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah. Beliau juga mengatakan laisa ba'dal faraid afdal min talabil ilm. Setelah salat fardu itu, setelah mengerjakan amalan-amalan yang wajib itu, enggak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Dan beliau juga mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Ini ucapan Imam Syafi'i. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa ingin dunia, nuntut ilmu. Barang siapa ingin akhirat, maka nuntut ilmu. Sampai-sampai kata Nabi SAW, Allah, innallaha wa malaikatahu, Allah bersama para malaikatnya, wa ahlas samawati wal aradin, dan penghuni langit-langit dan bumi-bumi, hatta namla fi juhriha, sampai semut di lubangnya. Adik-adik lihat, kadang-kala ada semut di lubangnya tuh. Di rumah kita lihat ada semut jalan. Kadang-kala di taman ada semut, rombongan semut. Ngapain tuh semut dalam lubangnya?
hatta namla fi juhriya wa hatta al-hut, sampai ikan. Di lautan ada berapa banyak ikan. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka itu bersolawat. Untuk siapa? Mereka itu mendoakan untuk yang mengajarkan kebaikan kepada orang. Rawahu Tirmidzi. Bayangin. Ikan mendoakan penuntut ilmu. Yang mengajarkan ilmunya. Dan kalau bicara ilmu, sumber ilmu ini Quran. Yang markaz ahli mahabbatillah nih sedang ingin menciptakan orang-orang yang menghafal Quran, yang mengamalkan Al-Quranul Karim. Semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, maka yang paling utama adalah ilmu Al-Quranul Karim. Kalau bicara orang alim, maka yang paling depan adalah yang paling alim dengan Al-Quranul Karim. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian siapa? Kalau kita lihat perempuan-perempuan di dunia, karena markas ini buat para akhwat, mereka akan berpikir, oh orang paling baik itu adalah ratu kecantikan dunia. Ada ratu kecantikan Indonesia, ada artis fulan, ada fulana, ada mungkin ya artis Korea. Apa jemaah? Apa sih yang mereka ajarkan kepada umat manusia? Mereka ngajarin apa? Nabi SAW mengatakan khairukum, yang terbaik di antara kalian secara mutlak, man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan hudan linnas, petunjuk buat umat manusia. Quran diturunkan rahmat buat umat manusia. Quran diturunkan syifa. Dunia ini, dunia dari semua benua yang ada, sebelum turunnya Al-Quranul Karim dikenal dengan sebutan jahiliyah. Kehidupan jahiliyah sebelum datangnya Islam. Turun Al-Quranul Karim, cahaya itu mulai menerangi. Maka nggak ada orang yang terbaik dari yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang. Kalau bicara baca Quran aja, baca Quran, subhanallah. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan membaca. Kita disuruh baca Quran. Keutamaannya itu bukan per juz. Per juz dapat keutamaan seperti ini. Bukan per lembar. Kalau baca satu lembar baru dapat keutamaan. Enggak. Bukan per ayat juga. Terus per huruf. Adik-adik bayangin yang belajar di markas atau di rumah Quran, yang kerjanya tiap hari baca Quran, maka niatkan lillahi ta'ala. Ketika hari ini membaca Al-Fatihah saja, bayangin Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf, satu, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Yang kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak. Supaya lebih jelas lagi, supaya kita lebih semangat baca Quran. Alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Kita baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Maka jangan malas baca Quran. Kalau bicara per ayat, hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kalau bicara per ayat, lain lagi pahalanya. Itu per huruf. Kalau per ayat, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dan Ibn Hibban disebutkan bahwa Nabi SAW suatu hari keluar saat sahabat berada di Suffah. Ada sahabat-sahabat yang gak punya rumah. Tinggalnya di masjid. Tinggalnya di masjid. Di bagian belakang Masjid Nabawi itu
Ada Suffah, tinggal di situ. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka nih, ayyukum yuhibbu an yaghdu kulla yaumin ila Buthan. Siapa di antara kalian yang mau tiap hari berangkat ke Buthan au ilal Aqiq, atau berangkat ke Aqiq. Jadi ini 2 pasar hewan. Masya Allah jemaah ya. Sekarang ini kita mau kurban, di mana-mana orang jualan hewan. Di Madinah ada pasar Buthan, ada pasar Aqiq. Fayati minhu, kemudian dia berangkat ke pasar, lalu pulang menghasilkan 2, ya maksudnya berdagang dia ke sana. Dia menghasilkan 2 onta yang gemuk, yang besar, tanpa melakukan dosa, tanpa memutuskan silaturahim. Artinya dia dapat halal. Nggak nipu. Dia pulang tiap hari bawa 2 ekor onta. Bayangin kalau 1 ekor onta harganya 30 juta. Tiap hari dia dapat keuntungan 60 juta. Tiap hari bawa 2 ekor onta. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, nuhibbu dhalik. Ya Rasulullah, kami mau. Kami mau. Mereka minta dikasih tahu. Qala, afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Kalau begitu, tidaklah salah satu di antara kalian itu berangkat ke masjid. Faya'lam. Kemudian dia belajar. Au yaqra ayatain. Atau dia membaca 2 ayat min kitabillahi azza wa jal. Dari Al-Quranul Karim. Khairun lahu min naqatain. Itu lebih baik daripada 2 onta. 2 ayat lebih baik dari 2 onta. Wa thalath, dan 3 ayat lebih baik daripada 3 onta. 4 ayat lebih baik daripada 4 onta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Sesuai dengan jumlah ayatnya, itu lebih baik dari jumlah onta-onta. Ahibbati fillah. Siapa yang gak mau? Tapi sekali lagi kita itu berpikir, loh Ustaz, tapi kan gak ada ontanya mana. Orang yang punya 100 ekor onta, dia akan kebingungan ngasih makan. Ya, dia akan perlu tempat. Tapi ini Allah simpan buat dia. Untuk hari tatkala tidak bermanfaat harta dan anak. Lebih baik dari onta. Rawahu Muslim. Maka Nabi SAW mengatakan tadi, khairukum, orang yang terbaik siapa? Man ta'allama al-Quran. Mungkin ada yang belajar kedokteran, ada yang belajar fisika, ada yang pintar matematikanya, ada banyak ilmu di dunia ini. Tapi yang terbaik, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang yang belajar Al-Quran ini di dunia, di kuburan, dan di akhirat nanti. Kita punya 3 fase kehidupan. Allah akan mengangkat derajat orang yang belajar Al-Quran. Tentunya dia belajar, mengkajinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya sesuai dengan yang dia miliki ilmunya. Itu akan diangkat di 3 fase kehidupan. Sekarang, ketika kita mati, dan tatkala di padang mahsyar, dan tentunya tatkala masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah dia keluar dari kota Madinah, dalam perjalanan di Usfan ketemu sama gubernur kota Mekah. Ditanya oleh Umar bin Khattab, man tarakta ala ahli wadi? Siapa yang kau jadikan pengganti untuk penduduk Mekah? Kata gubernurnya, Ibnu Abi Abza. Ada orang namanya Ibnu Abi Abza. Siapa dia? Maulan min mawalina. Salah satu maula, mungkin mantan budak yang dibebaskan dari budak-budak kami. Qal tarakta ala ahli wadi maula. Engkau jadikan penggantimu untuk penduduk Mekah, untuk bangsa Arab, bangsa Quraisy, maula.
Qala ya amiral mu'minin, lakinnahu qari'un li kitabillah, alimun bil faraid. Tapi dia ini orang yang hafal Quran. Orang yang ngerti sama faraid. Lalu Umar mengatakan, sadaqa Rasulullah SAW. Inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman. Allah mengangkat dengan kitab ini dengan Al-Quran. Orang-orang diangkat dengan Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin. Dan yang lainnya Allah rendahkan dengan Quran. Jadi Quran ini menjadi standar orang itu mulia atau tidak. Jadi kalau bicara Allahu Akbar di dunia, apa kata Nabi SAW? Yang jadi imam siapa? Yang jadi imam. Ini kadang-kala kita pejabat publik ya, kadang-kala penguasa mau jadi imam. Nggak apa-apa jadi imam, tapi Qur'annya hafalin tuh Qur'an. Karena Rasul SAW mengatakan, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam itu adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu yang pantas jadi imam. Fa in kanat qira'atuhum sawa, kalau bacaan mereka sama, falya'ummuhum aqdamuhum, hijrah, yang lebih dahulu hijrah. Ada beberapa kriteria, tapi yang paling utama adalah yang paling banyak hafalan Quran. Maka kita lihat kadang-kala raja sholat di belakang. Raja Salman sholat di belakangnya Syekh Hudzaifi. Sholat di belakangnya Masyayikhul Haram, Sudais, Shuraim. Sholat raja. Yang punya harta jangan ditanya. Makmum di belakang. Kita lihat di Istiqlal. Ketika lebaran ya. Ketika presiden, menteri semua ikut sholat di sana. Siapa yang jadi imam? Yang paling banyak duitnya. Yang paling tinggi jabatannya. Yang paling banyak bintangnya. Enggak. Aqra'uhum li kitabillah. Di belakang. Jangan maju ke depan. Tempat ini khusus buat orang-orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Dan Umar bin Khattab menjadikan staf ahlinya Umar. Staf ahli ketika masa pemerintahan Umar tuh siapa staf ahlinya? Para penghafal Quran. Walaupun mereka masih muda. Kenapa? Quran ini sumbernya ilmu. Ilmu yang terdahulu dan ilmu yang akan datang. Al-Quranul Karim ini firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika mati di kuburan. Ini sekarang dalam kondisi COVID-19 yang menanjak jumlah kasus kematiannya. Ada usulan pemakaman massal. Nggak masalah sebenarnya. Pemakaman massal itu diperbolehkan. Di masa Nabi SAW di perang Uhud, itu para sahabat dimakamkan nggak sendiri-sendiri. Satu lubang isi 3, isi 4. Kemudian gimana cara menyusun jenazahnya? Nabi SAW mengatakan, ayyuhum aksaru akhdan li kitabillah. Itu yang meninggal di Uhud. Kadang-kala 2 orang dimasukin ke kuburan, dibungkus di satu bungkus, satu kafan. Nabi bertanya, ayyuhum aktsaru akhdan lil Quran, mana yang paling banyak hafalan Qurannya? Fa idza usyira lahu ila ahadima qaddamahu fi. Yang ini maka didahulukan di depan, sampai di kuburan pun mereka yang lebih dekat ke arah kiblat. Yang nggak hafal di belakangnya. Jadi kalau bicara mau kuburan massal, maka kita juga harus tahu mana yang paling banyak hafalan Qur'annya. Oh, yang ini hafal trikul. Yang ini hafal 5 surat. Yang 5 surat. Gimana kalau yang ini hafal 30 juz? Yang itu hafal trikul di belakang. Di kuburan pun Allah memuliakan para penghafal Quran. Kemudian di akhirat dapat apa nih? Karena kita tahu
wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Apa yang akan didapat? Di dunia aja jamaah sudah kayak gitu. Bagaimana dengan di akhirat yang merupakan darul jaza? Negeri balasan tuh akhirat. Dunia ini negeri amal. Makanya kalau dilihat tadi orang hafal Quran, anak lihat nggak dapat apa-apa Ustaz. Nggak dapat fulus. Kalau dikatakan tadi dapat onta, mana Ustaz? Anak baca tiap hari 1 juz. Walah dapat 1 ekor onta. Nanti di sana. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Quran ini akan memberikan syafaat. Akan menolong kita. Quran yang kita baca selama ini. Yang di tengah malam tatkala orang tidur kita bangun sholat membaca Al-Quranul Karim. Dia akan datang memberikan syafaat, memberikan bantuan kepadamu. Ketika orang tuamu tidak bisa membantu. Ketika anak-anak tidak dapat membantu. Tatkala kau harus sendirian menghadapi persidangan di padang mahsyar. Quran datang belain. Datang surat Al-Baqarah, datang surat Ali Imran. Mungkin datang surat Tabarak. Semua surat yang kau hafal akan datang membelain engkau. Dengan catatan engkau membacanya ikhlas lillahi ta'ala. Kata Rasul SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah SAW qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Quran ini kelak akan memberikan syafaat buat hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa akan mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar. Wahai Rabbku, aku tuh menahan dia dari makan, minum, dari syahwat dia di siang hari. Masa mau diazab dia? Itu puasa belain orang ini. Fasyafi'ni fihi. Tolong diterima syafaatku buat dia. Wa yaqulul Qur'an. Quran hadir pasang badan dia. Dia mengatakan mana'tuhun naum bil-lail. Aku halangi dia dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi. Terima syafaatku buat dia. Maka akhirnya diterima syafaat Quran dan puasa ini. Subhanallah jamaah. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita terus baca Quran. Iqra'ul Quran. Baca tuh Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena dia akan hadir pada hari kiamat, datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Rawahu Muslim. Dan memang kalau kita lihat Quran, tingkatannya beda-beda. Secara surat, kita tahu. Ada surat Al-Ikhlas. Ada surat Al-Fatihah. Yang paling mulia surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Ikhlas kita tahu bagaimana dia setara dengan sepertiga Quran. Kemudian bicara ayat-ayat kursi. Dan Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura. Rumah kalian jangan jadikan kuburan. Kenapa? Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu kabur dari rumah yang dibacakan surat Baqarah di dalamnya. Akhrajahu Muslim. Kemudian Nabi SAW mengatakan, iqra'uz zahrawain. Bacalah 2 surat nih. Yang indah, yang terang. Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamah. Karena 2 surat ini akan datang pada hari kiamat. 2 surat ini akan datang pada hari kiamat dalam rupa apa? Ka'annahuma ghamamatan. Seperti 2 awan. Au ghayayatan. Au ka'annahuma firqan min tairin sawaf. Seakan-akan burung, kumpulan burung yang banyak yang dia akan membela orang yang membacanya. Subhanallah. Nabi mengatakan, iqra'u surat Al-Baqarah. Baca tuh surat Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Berkah orang yang hafal Baqarah. Berkah hidupnya. Yang hafal, yang baca, wa tarkaha hasrah. Meninggalkannya berarti kerugian, penyesalan. Wala tastati'uhal batalah. Dan tukang sihir gak akan bisa menembus Al-Baqarah. Kemudian nanti di surga. Surga itu ada 100 tingkatan. Yuqalu li sahibil Qur'an. Orang yang hafal Quran, orang yang suka baca Quran akan dikatakan iqra, wartaqi,
warattil. Engkau baca dan engkau naiklah. Ini derajat yang diberikan kepada penghafal Quran. Engkau baca, engkau naik, warattil kama kunta turattil fid dunya. Dan tartilkan sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu itu di akhir ayat yang engkau baca. Ya, kalau cuma hafal 1 juz ya khalas derajatnya 1 juz. Maka anak-anak ketika membaca Quran niatkan ini untuk mengangkat derajatku. Apalagi ketika anak-anak membaca. Orang tuanya mengajarkan. Bagaimana anak kelak akan memberikan pakaian buat orang tuanya. Hadiah buat orang tuanya. Hullah. Satu setel pakaian yang harganya lebih baik dari dunia dan isinya. Dan dia akan diberikan mahkota yang 1 yakutah lebih baik dari dunia dan isi. Buat siapa? Buat yang menghafal Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari manusia. Jadi ada manusia yang jadi keluarganya Allah Azza wa Jalla. Qalu ya Rasulullah, manhu? Siapa yang jadi keluarganya Allah ini? Siapa? Qala hum ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang ahlul Quran. Yang peduli sama Quran. Yang suka membaca Al-Quran. Yang hidup dengan Al-Quran. Yang menghafalkan Al-Quran. Ahlullah wa khasatu. Mereka adalah keluarganya Allah. Mereka adalah orang-orang khususnya Allah. Dan sekarang subhanallah, adik-adik di rumah Quran ini, di markas, makanya disebut markasnya, markas ahlu mahabbatillah. Markas keluarga orang-orang yang cintai Allah Azza wa Jalla. Karena memang Allah mencintai para pembaca Al-Quran. Allah mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Maka bismillah, mulailah engkau membaca Al-Quran. Semangat belajar, walaupun sekarang kondisinya online. Mungkin di rumah, alhamdulillah dengan kondisi ini tetap bisa belajar online. Kalau dulu nggak bisa belajar sudah. Sekarang masih bisa belajar online. Dan para orang tua hendaklah semangat juga bagaimana memotivasi anak-anaknya ketika membaca Al-Quran. Karena orang tua akan dapat pahala juga ketika anaknya menghafal Quran. Ketika anaknya membaca Al-Quran dengan baik. Sehingga perlu adanya kerjasama yang baik. Antara sekolah, antara rumah Quran, antara para ustadz dan para orang tua. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Ustaz Rahmat, jazakumullah khair. Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Baik, kepada keluarga besar Rumah Quran Markaz Ahlu Mahabbatullah, pada sesi selanjutnya kita buka tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini bisa langsung ditanyakan oleh kepada Ustadz langsung, dan bisa juga mengirim pesan melalui inbox Zoom yang telah tersedia. Baik Ustadz, sepertinya sudah ada pertanyaan dari wali santri Rumah Quran. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Afwan, saya Serli Wahyuni dari Pulau Wali, Sulawesi Barat. Izin bertanya, Ustadz, jika kita sudah mengetahui suatu hukum, lalu kita berusaha menerapkan hukum itu dan berusaha meninggalkan kebiasaan adat istiadat nenek moyang, tetapi orang tua masih melakukannya dan tidak setuju dengan pendapat kita, contohnya adat pernikahan, sedangkan yang akan menikah adalah kita sendiri. Saya harus bagaimana Ustadz? Terima kasih, mohon pencerahannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Banyak di antara kita
yang Islamnya Islam keturunan. Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita punya orang tua yang muslim, sehingga kita tumbuh besar menjadi muslim. Tapi terkadang dalam perjalanan kita mendapati apa yang diajarkan orang tua, apa yang ada di masyarakat ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tugas kita adalah terus menyampaikan dengan cara yang baik, mendoakan dengan penuh keikhlasan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kalau tadi katanya masalah pernikahan, kita kasih masukan. Seperti ini, seperti itu. Kemudian, oh enggak, kita mau pakai ini, itu, macam-macam. Selama kita bisa menghindari, kita hindarin. Karena ada ritual-ritual yang kita nggak hadir. Dan anak kadangkala harus tegas. Kalau ada ritual yang berkaitan dengan kesyirikan, kadang-kala ada sesajen yang dibuat jemaah ya. Ada sesajen. Di beberapa tempat itu ritualnya ada sesajen yang diletakkan di dapur, di mana, ini, itu. Ini termasuk ritual kepada jin, penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus nolak. Ketika kita sudah menyampaikannya, selesai. Itu urusannya mereka sama Allah. Karena kita sudah mengingkari. Jadi mengingkari itu yang pertama dengan tangan. Yang kalau tidak mampu dengan lisan kita ingkari. Afwan. Tidak mampu dengan tangan, dengan lisan kita menyampaikan. Setelah itu dengan hati kita. Maka itu mungkin yang bisa dilakukan tatkala ini acaranya acara kita. Yang paling mending ya. Jadi nanti usahakan menikahnya di KUA sudah. Apalagi sekarang di masa pandemi ini enak sekali nikahnya. Nggak boleh orang lebih 12 kalau nggak salah sekarang. Atau 20 orang. Ya sudah bismillah. Berangkat ke KUA, nikah di sana. Sehingga pernikahan kita sah. Nggak ada urusan dengan ritual-ritual yang dikerjakan. Yang tidak sesuai dengan sunnah. Nikah ini satu hal yang sederhana. Dibikin ruwet oleh sebagian orang. Baik keruwetan dalam pelaksanaannya. Dan alhamdulillah dengan adanya pandemi ini ternyata banyak orang sadar. Nikah itu ternyata mudah sekali ya. Yang penting ada saksi, ada wali, ada mahar. Ya sudah, ada ijab qabul, selesai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, bagi siapa yang ingin bertanya kembali, kami persilahkan. Untuk pertanyaan kedua bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz Syafiq Rijaba Salahma M.A. Habibullahu Ta'ala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya, begini Ustaz, tentang bacaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu Ustaz. Apakah ini dibacanya ada waktu tertentu atau hanya kita mulai misalnya baca dari juz pertama sampai terakhir gitu. Nanti mulai lagi. Apakah itu juga memberikan syafaat atau seperti surat Al-Mulk atau Al-Kahfi yang ada waktunya? Masya Allah. Ya, yang kedua Ustadz, ini alhamdulillah anak-anak mereka menghafal Quran Ustadz. Sudah 10 juz masing-masing, tapi yang saya lihat mereka itu hanya fokus menghafal Ustadz. Tidak membaca arti dan mentadaburinya gitu. Nah, bagaimana cara memotivasi mereka gitu? Dibaca juga dong artinya, bukan hanya dihafal. Satu lagi Ustadz, mereka kan kadang suka setoran gitu kan. Kalau tidak ke Ustadznya, ke saya kan di rumah. Nah, apakah kita atau saya yang yang menyimak anak tersebut setoran juga mendapat pahala kebaikan S1 huruf itu 10 kebaikan Ustaz. Mohon pencerahannya. Syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, subhanallah. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan Al-Baqarah. Apakah ada waktu khusus membacanya? Sepertinya nggak ada. Ada ayat-ayat Al-Baqarah yang dibaca secara khusus. Ayat-ayat dari Al-Baqarah. Yang pertama ayat kursi yang kita diperintahkan untuk selalu membacanya selesai sholat fardu. Kita membacanya di pagi dan petang, kita membacanya sebelum tidur.
Kemudian 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah ada waktu khususnya. Setiap sebelum tidur kita diperintahkan untuk membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Adapun surat Al-Baqarah sendiri dibaca bebas, hanya saja Nabi menyuruh kita untuk lebih perhatian dengan surat ini. Jadi adanya perintah untuk membaca 2 surat ini berarti tidak seperti yang lainnya. Ada kekhususan. Kalau bicara memberikan syafaat, semua Quran memberikan syafaat. Bukan hanya Al-Baqarah, bukan hanya Ali Imran. Tapi Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi Nabi SAW setelah memotivasi umum, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Baca Quran. Ya, Quran yang 30 juz ini, yang 114 surat. Bacalah karena dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya kelak pada hari kiamat. Lalu beliau menegaskan untuk membaca secara khusus surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini menunjukkan ya kita membacanya lebih intens gitu ya. Mau tiap hari kita baca atau mau 2 hari sekali, tidak ada waktu yang ditetapkan kapan kita membacanya. Yang jelas kita berusaha untuk memperbanyak membacanya. Orang yang hafal, yang hatam Quran tiap 3 hari, insya Allah tiap 3 hari dia hatam Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang hatam tiap 7 hari berarti dia akan tiap 7 hari dia menghatam Al-Baqarah. Hanya Nabi SAW memberikan ketegasan atau penekanan tentang 2 surat ini. Namun yang jelas semua surat dalam Al-Quran Al-Karim, semua ayat kelak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Namun jamaah, Rasulullah SAW mengingatkan. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran ini ternyata dapat menjadi penolong, dapat menjadi pembela buat engkau, tapi juga bisa menjadi penuntut buat diri. Tuh, bisa menjadi penuntut dan bisa menjadi penolong buat kita. Kok bisa Quran nuntut? Iya. Karena tidak sedikit orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, tapi dia menyelisihi Al-Quranul Karim. Dia baca tuh ayat-ayat tentang riba. Dia baca ayat-ayat tentang perzinaan. Dia baca ayat-ayat perintah untuk sholat, dia nggak sholat. Suruh puasa, dia nggak puasa. Ada orang-orang seperti itu, baca Quran tapi sholat nggak. Maka di sini Quran akan menuntut dia. Bagaimana kondisi anak-anak ya? Kalau dikatakan, jadi anak-anak ini memang ada kondisinya menghafal saja. Karena memang dia belum bisa nalar. Belum bisa dia mentadaburi. Maka mungkin nanti di sekolah ya ada ayat-ayat khusus atau ada pelajaran khusus mentadaburi Al-Quranul Karim. Jadi ada waktu yang khusus untuk mentadabur Al-Quran Karim. Ayat-ayat pilihan umpamanya yang ditadaburi. Di mana ayat-ayat itu ya kita tahu Quran ini secara surat-suratnya nggak satu fadilah. Al-Fatihah lebih utama dari Al-Baqarah. Al-Fatihah lebih utama dari Qul Huwallahu Ahad. Secara surat. Ayat-ayatnya juga seperti itu. Maka hendaklah nanti di sekolahan, di rumah Quran atau orang tuanya memiliki waktu khusus untuk membaca ketika anaknya sudah bisa memahami ya. Dibaca sama artinya, ini penting juga. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan orang yang membaca. Apakah orang yang mendengar juga akan mendapatkan fadilah? Rahmat Allah itu luas. Karena orang kalau sedang mendengar gak boleh baca. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kalau sedang dibacakan Quran, hendaklah kalian mendengarkan, menyimak dan perhatian agar kalian mendapatkan rahmat. Semoga tetap sama juga mendapatkan seperti orang yang membacanya. Karena tugas dia ketika itu adalah menyimak. Tapi memang kalau bicara pahala jemaah ya, ada orang baca lewat nih. Kadang-kala dia baca satu halaman itu, oh sudah halaman segini ya. Atau ada orang yang nyimak, tahu-tahu teman-teman sampai mana gitu kan. Makanya perlu perhatian sehingga pahala itu sesuai dengan kelelahan kita ya. Ketika membacanya sesuai dengan keikhlasan kita.
Jadi bukan hanya melihat kepada jumlah yang dibaca, karena niat yang ikhlas, semangat yang besar, itu bisa membuat amalan itu lebih besar lagi pahalanya. Orang yang menyimak umpamanya dengan penuh keikhlasan, bahkan dia mentadabburi bagaimana Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra." Kata Abdullah bin Mas'ud, "A'aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Gimana aku baca Quran kepadamu sedangkan Quran diturunkan kepadamu? Kata Nabi SAW, "Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku suka mendengar dari orang lain. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran dari awal surat An-Nisa insyaAllah. Ketika sampai ke ayat 40, Allah mengatakan, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Di situ Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Hasbuk, cukup sudah." Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Nabi SAW, beliau meneteskan air mata. Jadi dapat rahmat. Jadi orang yang membaca akan mendapatkan rahmat. Orang yang mendengarkan juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan penanya yang kedua ini juga menjadi masukan buat kita, khususnya lembaga Rumah Quran RQ ya. Jadi bukan hanya untuk menghafal saja, tapi ada waktunya ya untuk anak-anak yang nanti belajar di Rumah Quran untuk mendadabburi dari arti dari Al-Quran. Taib, untuk pertanyaan yang terakhir ya, yang ketiga, karena waktunya sangat terbatas sekali, bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz Syafiq Rija Basalamah MA Hafidhahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bantu ini Ustadz dari wali murid ini. Siap. Mau bertanya lewat chatting ya Ustadz. Ana bacakan aja Ustadz ya. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Ana salah satu wali santri di RQ Markas Ahlu Mahabbatullah. Bagaimanakah kiat-kiat agar anak bisa istiqomah dalam mempelajari Al-Quran dan menghafalkan walaupun belajar online? Masya Allah. Nah, ini kayaknya masalah kita bersama jemaah. Iya, karena semuanya belajar online. Jadi anak punya anak 5 yang sekolah semuanya online. Jadi bayangin ya, emaknya ngelihat yang sana belajar, yang sana tiduran kadangkala. Jadi HP-nya di atas nih, anaknya udah miring-miring gitu ya, karena gurunya nggak ngelihat kadangkala sama dia. Maka bagaimana sikap orang tua? Yang pertama para orang tua, khususnya ibu yang di rumah ya. Ibu yang di rumah, hendaklah dekat sama mereka. Soalnya kalau anak itu berjauhan, ya sulit bagi dia untuk mengontrolnya. Tapi kalau dekat, anak sering pesan sama istri umpamanya. Ketika anak-anak pegang handphone, tolong di sebelah ibunya. Di sebelah ibunya. Karena apa? Ya, karena dia pegang handphone nih, kadang-kala dia buka yang lainnya, ini itu. Maka perlu ada kontrol. Sebagaimana di sekolah itu, anak-anak kenapa semangat? Salah satunya karena lingkungannya mendukung. Jadi buatlah di rumah itu lingkungan yang mendukung. Jadi sekolahnya itu usahakan tempatnya memang buat sekolah. Tiap hari di sini nak ya, di tempat ini engkau sekolah. Jadi tempatnya mendukung dia untuk fokus, untuk konsentrasi. Tapi kalau di atas ranjang, ya kadang-kala dia ngantuk. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tuanya juga usahakan mengontrol mereka. Mungkin dia masak sekali-kali dilihat ya. Kemudian yang ketiga doa. Wallahi jamaah, doa ini sesuatu yang para nabi saja berdoa untuk anak keturunan mereka. Untuk anak-anak mereka. Kita jangan mengandalkan semangat kita aja. Kita perlu berdoa buat anak-anak kita. Yang keempat, ya perlu ada motivasi buat anak-anak tersebut dari orang tuanya.
Mungkin nanti motivasi itu bisa reward yang diberikan kepada mereka nantinya. Kalau engkau hafalanmu sampai ini, insya Allah ibu kasih ini ya. Karena mereka anak-anak yang biasanya semangat seperti itu. Itu nggak ada masalah. Kemudian juga ya perlu menyampaikan kepada mereka sesekali apa yang kita bahas hari ini. Tentang keutamaan orang yang berilmu. Tentang kedudukan yang tinggi buat orang yang menghafal Al-Quran Karim. Tentang janji-janji Allah. Tentang hinanya dunia ini. Semoga dengan cara seperti itu, ya anak-anak akan semangat ya. Kemudian juga diselingi dengan permainan, main sama orang tuanya, anak-anak. Hiburan lah di rumah itu bermain sama anak-anaknya. Insya Allah dengan cara seperti itu anak-anak dapat semangat, dapat istiqomah, walaupun sekali lagi iman naik turun, jangan anaknya, emaknya aja imannya naik turun gitu loh. Apalagi anak-anaknya. Insya Allah dengan berdoa, bersungguh-sungguh, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, kepada anak-anak kita untuk jadi orang-orang yang istiqamah dan husnul khatimah. Barakallahu fiik, itu yang mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator Ustaz Rahmat. Jazakumullah khair. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Baik, dengan pertanyaan yang ketiga ini, maka berakhir pula untuk agenda kita di kajian spesial Rumah Quran Markaz Ahlu Mahabbatillah, dan mudah-mudahan nanti ada waktu dan sesi lanjutan untuk kajian bersama Ustadz kita, Ustadz Syafiq Rijabah Salam MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, sebelum kami tutup kajian ini, Rumah Quran Markaz Ahlu Mahabbatillah tahun pelajaran 2021-2022 telah resmi kita buka. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjalankan amanah yang besar ini. Salah satunya adalah untuk mendidik anak solehah, santriwati Rumah Quran Markaz Ahlu Mahabbatillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.